Ohayo minasan, selamat datang di channel Izuna Sensei. Di episode pembuka ini, gua mau review Wuthering Waves setelah lebih dari 1 tahun rilis. Gak perlu ditangkapin serius, cuman review ala-ala aja, sekedar ngomongin impresi gua selama 1 tahun main WoWA. Pertama-tama, gua mau bilang dulu kalau gua bukan sepuhnya WoWA. Pertama kali main emang pas hari-hari rilis, tapi kondisinya saat itu gue masih rajin-rajinnya main Genshin. Jadi, masih belum ada komitmen tuh buat langsung invest waktu di sini. Opini gue nanti juga murni dari gue sendiri, tanpa ada pengaruh dari luar ataupun komunitas tertentu. Mari kita mulai. Saat masuk gamenya, jujur impresi awal gue itu B aja. Mau itu cutscene pembuka, gameplay, desain dunianya, itu masih belum ngerasa wah. Belum bisa ngalahin impresi awal gue ke Genshin Impact. Yang paling kelihatan tentunya grafik dan tone warnanya. Karena WoWA pakai tema post-apocalypse, jadi tone warnanya dark. Sesuai sih sama tema, tapi di sisi lain gak bikin gue excited malahan. Secara grafik, ini peningkatan jauh kalau dibanding pesaing-pesaingnya. Wajar sih, WoWA udah pakai Unreal Engine 4. Dan grafiknya dibuat semi-realistis, bukan kartunis lagi. Tergantung selera aja, suka yang mana. Lanjut, kita explore ke dunianya. Nah, ini nih, game baru rilis emang gak bisa bohong. Bug di mana-mana, adalah yang temboknya jadi burik, wajah gak kerender, NPC jadi burik, dan yang paling bikin muak itu, optimalisasinya yang belum bagus. Gua aja yang pakai ROG Strix RTX 3050 masih keteteran di angka 30-an FPS. Itu pun cuma di resolusi medium. Tapi untungnya developer gerak cepet. Langsung dikasih banyak update tuh di minggu-minggu awal rilis. Adanya tools dan juga quality of life yang diberikan juga sangat membantu eksplorasi, seperti grapple hook, glider, sensor buat nyari chest, drone buat bantu nyelesain puzzle, bahkan lari pun di sini kita gak pakai stamina. Keren sih ini. Selain itu, mekanik memanjat di sini juga jauh dieksplor lagi, sehingga kita bisa gampang banget manjat-manjat bangunan ataupun tebing dengan gampang dan terkesan tanpa batasan. Untuk gameplay itu keren dan sangat taktikal, gak bisa asal button smashing. Tipenya hack and slash, ada mekanik dodge, parry, intro outro, dan juga echo. Nah, sistem echo ini yang menurut gua paling menarik. Dimana kita bisa men-summon ataupun transform ke monster-monster yang udah kita kalahin buat bantu kita di battle. Asli, ini konsep echo keren parah sih. Dan dibantu juga implementasinya yang mendekati sempurna. Kalau soal farming echo yang katanya lebih gampang dari farming artefak Genshin, ya itu tergantung hoki kalian aja. Namanya RNG ya tetap RNG, mau gimana pun itu bentuknya. Dari segi cerita, konsepnya menarik, di mana kita bakal menjelajah dunia post-apokalips, di mana hukum fisika konvensional itu udah gak berlaku. Tapi, cara penyampaiannya ke kita player, itu masih sering terlalu cepat, dan terkesan ada yang di-skip. Banyak banget plot hole yang terkesan dipaksakan, seakan-akan ini game pengen banget ceritanya cepat selesai gitu, entah kenapa. Akan gua bahas di konten mendatang. Satu hal yang paling bikin gua kagum soal story, yaitu pergerakan karakter saat dialog yang sama sekali nggak kaku. Ekspresi wajah, mata, dan gestur tangan, itu diperlihatkan dengan sangat detail dan bervariasi. Overall, gua bisa kasih nilai 7/10 untuk di awal-awal rilis ya. Karena ya tadi, masih banyak bug di mana-mana, dan optimalisasi yang kurang. Dari segi cerita, masih banyak yang perlu dipoles lagi, dan karena tone warnanya gelap dan kusam, bikin dunianya terkesan gak menarik buat dieksplor. Mungkin ini efek lamaan main Genshin. Sebelumnya udah gue bilang kalau impresi awal gue ke WoWA itu B aja. Dan ternyata kejadian.
gue agak lanjut main setelah patch 1.2 rilis. Gue gak terlalu inget di situ ada apa aja. Tapi intinya, gue masih sempet gacha Jinshi, tapi sama sekali gak nyentuh event perayaan di Jinzou itu. Gak tau kenapa, tapi gue ngerasa udah jenuh aja di titik itu. Tapi, semua itu berubah setelah update 2.0 rilis. Mari kita mulai soal masalah fundamentalnya, yaitu optimalisasi. Buat sekarang, ini game udah bisa benar-benar disebut jadi 100%. Tetap masih ada bug ketika kita update versi, tapi itu wajar dan bakal cepet di-fix sama Kuro. Peningkatan grafik di sini sangat berasa. Kota Jinzou yang gua anggap udah bagus masih kalah jauh dibanding sama Raguna dan Capitoline Hill yang baru aja rilis. Mulai dari warna, tekstur, tata kota, detailnya itu semua rapi. NPC di dalamnya juga tambah rame dan bervariasi, sehingga lebih terasa hidup kotanya. Seolah-olah udah hilang nih vibes post-apokalipsnya. Yang kedua, soal story. Story yang dibawakan masih tetap menarik untuk diikuti, sama seperti sebelumnya. Gue lebih mau nekenin ke eksekusinya yang jadi pembeda sama game gacha lainnya. Cara developer menyampaikan story-nya itu nyaman banget, mulai dari dialog yang langsung to the point, penggunaan angle kamera yang lebih variatif, pergerakan karakter, penggunaan musik, lalu diselingi dengan cutscene yang banyak banget. Dan ini yang gue agak expect sih, yaitu ekspresi karakter pun di-deliver dengan jauh lebih baik lagi. Semua hal tadi bisa bikin kita player tenggelam ke ceritanya. Soal penulisan plot juga jauh lebih baik, di mana kita gak dibuat bingung lagi untuk mencerna ceritanya. Pace cerita udah membaik, pergantian scene, dan pemilihan kata juga lebih baik. Mengingat story adalah salah 2 poin terpenting dalam game, jadi ya ini poin plus banget buat gua. Yang ketiga soal eksplorasi. Man, ini gila. Baru kali ini, gue main game open world yang bisa terbang sebebas dan sefluid ini. Kalian main GTA aja itu harus pakai cheat kan, biar bisa pakai jetpack. Seingat gue sih, cuman Hogwarts Legacy ya, yang ada fitur terbang bebas gini. Itu pun dia game AAA yang kita kudu beli dengan harganya yang mahal. Region baru yang disuguhkan itu juga jauh lebih baik dan banyak banget landmark ikonik dan megah yang bikin kita gak bosan buat explore. Gue masih ingat ketika pertama kali diperkenalin alam bebasnya Rinasita sambil diiringi lagu Fairy Tail. Oh my god, itu keren banget. Ini perasaan yang harusnya gue dapetin pas awal rilis, tapi sayangnya gue gak dapet. Soal gameplay, gak terlalu banyak perubahan. Semakin baru karakter yang dirilis, makin kuat juga dia, dan makin bagus juga animasinya. Yang perlu banget diapresiasi itu, endgame content dan side activity yang disediain, itu udah makin banyak sekarang. Selain Towa, ada juga Wiwa, yang nuntut lu punya banyak karakter. Hologram yang diperbanyak dan makin sulit. Kita bisa mancing buat nutup penat setelah jalanin quest harian. Ada duel echo, dan lain-lain. KOL yang diupdate sejak rilis sampai sekarang itu juga bejibun banget. Sebut aja yang paling berpengaruh. Adanya fitur terbang, modifikasi main stat echo, yang itemnya juga gampang banget didapetin, boss yang langsung respawn setelah diambil dropnya, echo loadout, sortir echo, glossary di dialog, dan masih banyak lagi. Bisa sejam nih kalau gue sebut listnya semua. Dan bagusnya ini tuh bukan sekedar yang penting ada update KOL,
tapi dikasih yang bener-bener dipengenin atau diminta sama playernya. Tentunya gak lengkap kalau gak bahas kekurangan WoW juga. Gua cuma bisa nemuin 2 kekurangan sejauh ini, itu pun gua paksain banget ada. Yang pertama soal stat dependent. Karena damage yang dihasilkan karakter murni dari dia sendiri, tanpa ada embel-embel reaction element dan sebagainya, jadi kalau mau ngelarin endgame content ya butuh stat karakter yang bagus. Kayaknya ini juga alasan kenapa gacha weapon di sini selalu red on, karena ya kita ketergantungan banget tuh sama weapon B5 signature-nya. Yang kedua, ini pedang bermata dua sih, yaitu grafiknya yang terlampau bagus. Jadinya butuh device yang mumpuni juga. Ini tuh ngebuat pembatas bagi para gamer kire-hore yang device-nya kentang jadi gak bisa main. Tapi mau protes juga dampak positifnya lebih gede, jadi ya kita terima aja lah. Semoga kalian yang nonton ada rezeki lebih ya buat bisa beli device high-end. So, kesimpulannya apa? Wuthering Waves adalah definisi game yang mencintai playernya. Kalian harus seenggaknya coba rasain sendiri. Toh gamenya gratis dan size-nya masih normal di 60 GB untuk di PC. Semua update yang diberikan developer hampir selalu on point dan dieksekusi dengan bagus. Penilaian akhir gua untuk WoW sekarang itu 9,5 dari 10. Gua tahu bakal banyak banget yang nganggep ini ketinggian, tapi ya emang itu faktanya. Kalau kalian sendiri kasih rating berapa? Silahkan tulis di komen ya. Gue sendiri sih berharap Kuro Games dapat terus mempertahankan komitmennya sama ini game. Dan pengen juga WoW bisa lebih populer, khususnya di Indonesia. Kan makin rame, makin seru ya kan? Oke lah, gue rasa udah cukup sampai sini. Semoga kalian enjoy dengan videonya, dan sampai jumpa.